Salam, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya anda sahabat Rayuji, pemimpin agama Kabupaten Mereling. Saya pendeta Tepi Yeseri Bualba, Ketua NPUK Kabupaten Mereling. Pada kesempatan ini tentu kita bersemangat dan bahagia untuk segala berkat Tuhan yang diberikan bagi kita. Dan di bulan Mei ini, secara khusus untuk umat Kristen Katolik, kami merayakan yang namanya Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang bertepatan pada tanggal 18 Mei 2023. Pada kesempatan ini, saya juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kenaikan. Hari kenaikan ini berdasarnya dari bacaan dari kitab suci yang saya akan baca dari kitab bahasa ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul itu, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kami, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari kesaksian firman Tuhan yang Kisah Para Rasul pasal 1 ini, kita diingatkan akan beberapa hal. Yang pertama, bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupannya dalam menggenapi nubuatan adalah hal-hal yang harus dia kerjakan. Yang pertama adalah kelahiran dia sudah dilalui, kemudian yang kedua dia berkarya dan mati di kayu salib sampai kepada kematiannya, kemudian dia bangkit, lebih kebangkitannya yang kita rayakan dengan Paskah, kemudian melanjutkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan yang adalah kedatangannya yang kedua kali nanti sebagai hakim dan menunjukkan kuasanya dalam dunia. Dari hal yang saya sampaikan tersebut, kita sampai kepada poin kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kenaikan memiliki makna bagi orang-orang percaya. Yang pertama tentu adalah adanya kepastian janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janjinya akan hidup yang kekal, janjinya akan rumah Bapa di surga. Berikutnya adalah terkait dengan kepastian bahwa dia kembali ke surga karena memang dia berasal dari surga. Yang ketiga tentu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah perintahkan baik kita. Saya akan baca kembali apa yang diperintahkan bagi orang percaya adalah dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Saya baca dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan kepadaku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita bertemu dengan orang kita kasih, dan kemudian dia harus pergi dalam waktu dan kalau bermamang, kemudian dia berpesan kepada kita, tentu kita menerima apa yang dipesankannya, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya. Dan demikian juga yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ketika dia pergi Barnabas dan sana dia akan datang kembali, maka bagian kita adalah tentu mengingat apa yang sudah disampaikannya, kemudian berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya, dan menantikan kedatangannya yang kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.